Roni, Agus, Fatma, Dewi, dan Sinta adalah 5 sahabat yang sudah saling kenal sejak kecil. Mereka tinggal di sebuah kota kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota besar. Kehidupan mereka biasa saja, penuh dengan rutinitas yang tidak pernah membawa kejutan. Namun, satu hal yang mereka miliki adalah rasa penasaran yang besar terhadap hal-hal misterius. Suatu hari, mereka pergi ke pasar barang antik yang terletak di pinggir kota. Tempat itu selalu menyimpan banyak barang unik dan aneh, yang seringkali memicu rasa ingin tahu mereka. Berbagai jenis barang dipajang di setiap sudut toko, patung-patung tua, lukisan kuno, hingga barang-barang yang tampak sudah sangat usang. Mereka masuk ke dalam salah satu toko yang cukup besar. Di sana, mereka disambut oleh seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan pakaian yang tampak sudah lama tidak diganti. Wajahnya serius, seakan-akan dia menyembunyikan sesuatu. "Selamat datang, anak-anak muda," ucap pria itu dengan suara serak. "Ada yang bisa saya bantu?" Mata mereka mulai berkeliling, mencari sesuatu yang menarik. Agus, yang selalu penasaran dengan benda-benda misterius, tiba-tiba melihat sesuatu yang menarik perhatian. Sebuah lilin hitam tua, terletak di pojok ruangan. Lilin itu tampak biasa saja, namun ada sesuatu yang aneh dari warna dan bentuknya. Lilin itu terlihat sangat tua, hampir seperti benda yang sudah berusia ratusan tahun. "Ini lilin apa, Pak?" tanya Agus, mendekati lilin itu. Pria tua itu menatap lilin tersebut, lalu menghela napas panjang. "Itu bukan lilin biasa. Kalau kamu menyalakannya di malam Jumat, dalam 7 hari kekayaan akan datang padamu. Tapi ingat, jangan pernah mematikannya sebelum waktunya." Mereka semua saling bertukar pandang. Fatma, yang biasanya skeptis terhadap hal-hal seperti ini, merasa sedikit ragu. "Maksudnya, kalau kami menyalakannya, uang akan datang begitu saja?" Pria itu hanya mengangguk. "Benar. Tapi jangan coba-coba mematikannya, atau semuanya akan berbalik. Harga yang harus dibayar lebih dari sekadar uang." Mereka semua terdiam mendengarnya. Namun, rasa penasaran mereka lebih kuat daripada rasa takut. Tanpa banyak bicara, mereka membeli lilin itu. Saat membayar, pria tua itu mengingatkan lagi dengan suara pelan, "Ingat, jangan pernah mematikannya sebelum waktunya." Mereka meninggalkan toko itu dengan perasaan campur aduk. Beberapa merasa ragu, beberapa lainnya sudah membayangkan kekayaan yang akan datang. Lilin itu bukan hanya barang antik biasa, melainkan sebuah pintu yang bisa membawa mereka ke dalam dunia yang sama sekali berbeda. Tanpa mereka sadari, petualangan mereka yang menyeramkan baru saja dimulai. Pada malam Jumat, mereka berkumpul di rumah Roni. Lilin hitam itu diletakkan di tengah meja, dikelilingi oleh kelima sahabat tersebut. Mereka duduk berjajar, menatap lilin yang tampak seperti menyimpan rahasia kelam. Roni yang pertama kali menyulutkan api ke ujung lilin itu. Api berkobar, dan cahaya lilin menyinari ruangan. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. "Kalau terjadi sesuatu yang aneh, kita hentikan saja," kata Dewi, berusaha meyakinkan diri dan yang lainnya. Namun, mereka terus memandang lilin itu. Tak ada yang tahu bahwa lilin tersebut bukan sekadar pembawa kekayaan, melainkan juga pembuka pintu menuju dunia yang tak terlihat, tempat makhluk tak kasat mata menunggu untuk menagih harga yang harus dibayar. Keesokan harinya, hal-hal aneh mulai terjadi. Pagi itu, Roni terbangun lebih pagi dari biasanya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda, meskipun tidak bisa menjelaskan apa itu. Setelah mandi dan berpakaian, ia memeriksa ponselnya. Ada notifikasi dari bank yang menunjukkan saldo rekeningnya bertambah sebesar 20 juta rupiah. Roni terkejut. Ia memeriksa transaksi-transaksi terakhir, namun tidak menemukan jejak transfer uang tersebut. Tidak ada pengirim, tidak ada keterangan apapun. Uang itu tiba-tiba muncul begitu saja. Ia merasa bingung, namun juga tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang muncul begitu melihat saldo rekeningnya. Segera, ia menghubungi Agus dan memberitahunya tentang kejadian itu. "Agus,
kamu nggak bakal percaya. Saldo rekeningku tiba-tiba bertambah 20 juta, kata Roni dengan suara gugup. Gimana bisa? Agus di ujung telepon terdengar bingung. Mungkin itu salah kirim atau apa, Ron. Coba kamu cek lagi, deh. Siapa tahu ada yang nggak beres. Namun, Roni sudah mencurigai sesuatu. Ia ingat dengan jelas pesan pria tua di toko barang antik, dan kini, rasa takut perlahan merayapi dirinya. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah ini efek dari lilin itu? Tak lama kemudian, mereka bertemu di kafe biasa. Fatma, Dewi, dan Sinta datang menyusul. Masing-masing dari mereka tampak tergesa-gesa, seperti ada sesuatu yang mengganggu mereka. Ada yang aneh, nggak cuma di rekeningku, tapi juga di tempat kerja, kata Fatma sambil duduk. Kemarin, bisnis kami yang sudah lama jalan datar, tiba-tiba mendapat pesanan besar dari klien asing. Ada yang aneh, dan uangnya langsung masuk ke rekening perusahaan. Makin banyak saja. Dewi menambah, aku juga dapat kejutan. Aku buka tas di kantor, tiba-tiba ada tumpukan uang di dalamnya. Padahal, nggak ada yang nyelipin. Aku cuma bisa bengong. Sinta memotong, aku juga. Di rumah, aku nemuin uang tunai yang jumlahnya nggak sedikit, tergeletak di bawah meja makan. Cuma ada aku dan keluarga di rumah. Lantas, siapa yang naruh uang itu? Mereka semua saling pandang. Ada keanehan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Semua kejadian itu terjadi begitu cepat, begitu mendalam, dan begitu nyata. Roni yang mulai merasa gelisah, mengingatkan mereka tentang lilin hitam itu. Apa kalian pikir ini karena lilin itu? Kalau memang iya, kenapa kita baru sekarang merasakannya? Tanya Roni dengan suara berat. Agus mengangkat bahu, meskipun jelas ada keraguan di wajahnya. Mungkin kita cuma kebetulan. Tapi nggak bisa dipungkiri, ada yang nggak wajar dengan semua ini. Fatma mengangguk. Tapi apakah itu benar-benar buruk? Kita dapat uang, pekerjaan lancar, hidup jadi lebih mudah. Bukannya itu yang kita inginkan? Mereka semua terdiam, memikirkan jawaban yang sulit. Tidak ada yang bisa memastikan apakah ini adalah berkah atau kutukan. Tetapi satu hal yang jelas, kekayaan datang begitu cepat, seperti angin yang tidak bisa mereka tangkap. Hari demi hari, keanehan semakin bertambah. Setiap kali mereka membuka rekening atau mengecek bisnis mereka, selalu ada tambahan uang yang tidak mereka kenal sumbernya. Bisnis yang tadinya sepi, tiba-tiba berkembang pesat. Bahkan, ada kabar bahwa beberapa perusahaan besar tertarik untuk bekerja sama dengan mereka. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah perasaan cemas yang semakin menggelayuti hati mereka. Namun, yang paling aneh adalah malam hari. Setiap malam, setelah lilin itu dinyalakan, mereka merasa ada sesuatu yang mengintai. Bukan hanya suara-suara aneh, tetapi juga bayangan yang muncul dari sudut mata mereka. Mereka tidak bisa menatap langsung, tetapi ada perasaan bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian lagi. Saat mereka berkumpul lagi malam itu, di rumah Roni, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar dari arah belakang rumah. Semua terdiam, menatap satu sama lain dengan mata yang melebar. Mereka bergegas ke arah suara tersebut, namun tak ada apa-apa. Hanya angin yang berhembus pelan. Ada apa tadi? Tanya Dewi, suaranya sedikit gemetar. Kayaknya itu suara dari dalam rumah, kata Roni, tidak bisa menjelaskan. Aku dengar jelas, kok. Aku juga merasa ada sesuatu yang bergerak di belakangku, pas aku nyalain lilin tadi, tambah Agus, matanya menelisik ke setiap sudut ruangan. Fatma menarik napas dalam-dalam. Kita harus berhenti dengan semua ini. Itu nggak wajar. Namun, kata-kata itu hanya melayang di udara. Mereka tahu, meski Fatma berkata begitu, hati mereka sudah terlanjur dibelenggu oleh kekayaan yang datang begitu cepat dan tanpa alasan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada yang ingin melepaskan kekayaan yang sudah mereka dapatkan, meskipun rasa takut semakin menyusup. Kalau kita matikan lilin itu, apa yang bakal terjadi? Tanya Sinta, suara pelan dan cemas. Apa yang kita bayar untuk ini?
Tidak ada jawaban yang bisa mereka beri. Saat itu, mereka sadar bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh, dan mungkin sudah terlambat untuk mundur. Hari-hari berlalu, dan setiap hari mereka semakin menikmati kemewahan yang datang begitu saja. Namun, semakin mereka merasakan dampak positif dari lilin itu, semakin pula perasaan aneh dan tidak nyaman menyelimuti mereka. Pada siang hari, mereka bisa tersenyum lebar, menikmati makanan enak di restoran, atau berbicara tentang rencana-rencana bisnis yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi, begitu malam tiba, ketakutan itu datang. Roni mulai merasa hal yang paling mengganggu adalah suasana rumahnya yang tiba-tiba terasa begitu berbeda. Seperti ada sesuatu yang menunggunya di balik setiap sudut ruangan. Suara langkah kaki di lantai, meski tak ada seorang pun di sana. Pintu yang terkunci rapat terkadang terbuka tanpa sebab. Bahkan bayangan di cermin, yang tadinya hanya sekilas, kini semakin jelas. Malam itu, Roni memutuskan untuk lebih memperhatikan. Ia duduk di ruang tamu sendirian, sementara teman-temannya sibuk dengan urusan masing-masing. Lilin hitam itu tetap menyala di atas meja, cahaya api yang bergetar sedikit dihembus angin. Roni menatap lilin itu, merasa ada sesuatu yang tak beres. Tiba-tiba, ia mendengar suara gesekan di lantai. Ia menoleh ke arah suara itu, namun tak ada apa-apa. Hanya ruang tamu yang sepi, dan lilin yang terus menyala. Tapi saat ia kembali memandang bayangannya di cermin besar di ruang itu, matanya membelalak. Di belakangnya, ada sesuatu yang bergerak perlahan. Sesosok bayangan hitam yang tak terlihat jelas wajahnya. Berdiri diam di pojokan ruangan, hanya mengawasi. Roni menggigil. Jantungnya berdetak kencang. Ia berbalik cepat, namun tak ada apa-apa. Tak ada bayangan. Hanya dinding kosong. Dia berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanya halusinasi. Tapi, rasa takut yang menyelimutinya tidak bisa diabaikan begitu saja. Keesokan harinya, ia mengajak Agus, Fatma, Dewi, dan Sinta untuk berkumpul lagi. Mereka duduk di ruang yang sama, mencoba mengungkapkan perasaan mereka masing-masing. Semua mulai merasakan ketidaknyamanan yang sama, meskipun sebagian dari mereka enggan mengakui. "Apakah kalian merasa ada yang aneh di malam hari?" tanya Roni dengan suara pelan, mencoba membuka percakapan. Dewi yang selalu berusaha tetap tenang mengangguk perlahan. "Aku juga merasa ada yang aneh. Ada suara langkah-langkah di rumah. Suara pintu yang terbuka sendiri." Fatma, yang tadinya terlihat santai, sekarang tampak lebih gelisah. "Aku melihat bayangan di cermin tadi malam. Aku yakin ada sesuatu yang berdiri di belakangku, meski aku tahu tidak ada siapa-siapa di sana." Sinta menggigit bibirnya, tampak ragu untuk mengungkapkan perasaannya. "Aku juga merasa begitu. Rasanya ada yang mengawasi kita. Tapi itu nggak mungkin, kan? Kita cuma paranoid." Agus mengerutkan dahi. "Mungkin kita cuma stres, ya. Kekayaan datang terlalu cepat, banyak yang berubah. Kita nggak terbiasa. Namun, ada sesuatu dalam diri mereka yang tahu, ini bukan hanya masalah stres atau kecemasan biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini." Lilin itu, yang semula tampak seperti benda yang menjanjikan kebahagiaan, kini justru menjadi sumber ketakutan. Mereka tidak bisa lagi memandangnya dengan cara yang sama. Malam berikutnya, mereka memutuskan untuk duduk bersama di ruang tamu, dengan lilin itu di tengah mereka. Mereka ingin berbicara lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saat mereka duduk bersama, suasana tiba-tiba terasa lebih mencekam. Meskipun mereka berbicara dengan suara biasa, ada perasaan seperti ada yang mendengarkan setiap kata mereka. Masing-masing dari mereka merasa matanya selalu teralihkan ke sudut-sudut ruangan, tempat-tempat yang gelap dan sepi. "Apakah kalian merasa seperti ada yang bergerak di sekitar kita?" tanya Sinta, suara sedikit gemetar. Fatma menatapnya dengan cemas. "Aku merasa seperti itu. Kadang, aku merasa ada yang berdiri di belakangku, tapi kalau aku menoleh, tidak ada siapa-siapa." Agus menghela napas panjang, menatap lilin hitam yang terus menyala.
Apa yang terjadi kalau kita matikan lilin itu sekarang? Apa benar kita akan kehilangan semuanya? Tak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. Mereka semua tahu, meskipun mereka penasaran dan takut, mereka juga takut kehilangan apa yang telah mereka dapatkan. Kekayaan yang datang begitu cepat itu terasa seperti berkah, meski di baliknya ada ancaman yang tak terlihat. Saat itu, sebuah suara berat dan lembut terdengar dari sudut ruangan. Mereka semua terdiam. Suara itu tidak datang dari salah satu dari mereka, tapi datang dari tempat yang tidak mereka tahu. Kalian, sudah terlambat, suara itu bergema pelan, namun jelas. Mereka menoleh, mencoba mencari sumber suara itu. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya ruang tamu yang sunyi. Namun, perasaan semakin mencekam, dan udara terasa semakin berat. Mereka semua merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang tak kasat mata mengawasi mereka, dan mereka tahu, mereka sudah masuk ke dalam permainan yang sangat berbahaya. Kehidupan mereka yang semula tampak tenang kini berubah menjadi sebuah mimpi buruk yang tak bisa mereka hindari. Keanehan-keanehan yang semakin lama semakin menekan mereka tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Semakin mereka berusaha mengabaikan perasaan takut, semakin jelas tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Semuanya bermula sejak malam itu, setelah suara misterius yang mereka dengar di ruang tamu. Keesokan harinya, Roni merasa tubuhnya lemas. Matanya sulit dibuka, dan rasa kantuk yang aneh terus menghantui meski ia sudah tidur semalaman. Ia terbangun dengan perasaan cemas yang meluap. Ada sesuatu yang tidak beres, dan perasaan itu semakin kuat setiap kali ia mencoba untuk berpikir rasional. Roni merasa seperti ada sesuatu yang terus mengikuti geraknya. Di luar jendela, udara pagi terasa dingin, tapi di dalam rumah, hawa yang aneh menyeruak, membuatnya tidak nyaman. Saat ia berjalan menuju ruang tamu, matanya langsung tertuju pada lilin hitam yang masih menyala di atas meja. Rasanya, lilin itu seperti mengeluarkan cahaya yang lebih kuat dari biasanya, seperti ada sesuatu yang sedang dipancarkan dari dalamnya. Ia berjalan mendekat dan hendak memadamkan api lilin itu, namun tiba-tiba perasaan aneh kembali muncul. Sesuatu dalam dirinya menahan tangan Roni. Suara bisikan halus terdengar di telinganya, "Jangan matikan lilin ini. Jika kamu mematikannya, semuanya akan hilang. Semua yang sudah kamu dapatkan akan kembali ke tempat asalnya." Roni terdiam, menahan napas. Bisikan itu begitu jelas dan nyata, seperti datang langsung dari dalam ruangan, meski tidak ada siapa-siapa di sana. Lilin itu seolah-olah memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Semua keuntungan yang datang begitu cepat, kekayaan, bisnis yang berkembang pesat, bahkan hubungan mereka yang semakin dekat, semuanya terasa seperti ilusi yang diikat dengan kekuatan gelap. Tanpa berkata apa-apa, Roni berbalik dan pergi menuju kamar untuk menemui yang lainnya. Mereka sudah harus bicara. Sudah terlalu banyak hal aneh yang terjadi, dan mereka harus memutuskan langkah apa yang harus diambil. Ketika Roni masuk ke kamar, ia melihat teman-temannya sedang duduk di meja, wajah mereka tampak lelah dan cemas. Fatma, Dewi, Agus, dan Sinta tidak seperti biasanya. Mereka tidak lagi tertawa atau berbicara seperti sebelumnya. Setiap gerakan mereka tampak lambat, seperti ada sesuatu yang menghambat mereka untuk berpikir dengan jelas. "Sudah ada yang merasa seperti aku?" tanya Roni dengan nada khawatir. "Aku nggak bisa tidur dengan tenang. Ada yang nggak beres." Dewi mengangguk pelan. "Aku juga. Aku terus mendengar suara langkah kaki, tapi begitu aku lihat, nggak ada siapa-siapa. Lalu ada bayangan hitam yang bergerak dari luar jendela, yang cuma bisa kulihat di sudut mata." Agus meremas tangan, wajahnya semakin cemas. "Aku juga nggak bisa tidur. Setiap malam ada suara pintu yang membuka sendiri. Tapi aku nggak berani mengeceknya." Fatma menatap mereka semua dengan tatapan kosong. "Kita semua sudah terjebak, kan? Apa yang kita lakukan dengan semua ini? Kita nggak bisa hidup terus seperti ini." Sinta mengangguk, tapi terlihat takut untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya.
Kita harus menghentikan ini. Aku takut kalau kita nggak berhenti, semuanya akan berakhir buruk. Tapi, bagaimana kalau kita sudah terlanjur terikat pada sesuatu yang lebih besar dari kita? Seketika, ketegangan menyelimuti ruangan. Semua orang merasa terjebak dalam situasi yang semakin membingungkan. Mereka tidak bisa mengabaikan apa yang telah terjadi pada mereka, tetapi mereka juga tidak tahu harus berbuat apa. Lilin itu masih menyala di ruang tamu, dan setiap kali mereka melihatnya, rasa takut semakin menghantui mereka. Malam itu, mereka berkumpul lagi di rumah Roni, seperti yang biasa mereka lakukan setiap malam setelah kejadian-kejadian aneh itu. Mereka duduk di ruang tamu dengan perasaan cemas, saling berbicara tentang apa yang mereka rasakan. Lilin hitam itu tetap menyala, seolah-olah menunggu mereka untuk membuat keputusan. Setelah beberapa saat, Fatma mengajukan pertanyaan yang menggantung di pikiran mereka semua, bagaimana jika ini bukan hanya soal uang? Apa yang sebenarnya kita bayar dengan kekayaan yang datang begitu cepat ini? Kalau kita teruskan, apa yang sebenarnya akan terjadi? Sinta yang tadinya tampak ragu mulai berbicara, mungkin kita harus mematikan lilin itu. Mungkin itu cara kita untuk menghentikan semua ini, untuk menghindari apa yang akan datang. Namun, begitu kata-kata itu terucap, tiba-tiba lampu di ruang tamu berkedip, dan suasana berubah menjadi semakin gelap. Semua terdiam. Suara langkah kaki yang terdengar di luar ruangan semakin jelas. Benda-benda di meja mulai bergerak sendiri, pelan tapi pasti, seperti ada tangan tak terlihat yang menggerakkannya. Perasaan mencekam semakin menguasai mereka, dan tak lama kemudian, mereka semua melihatnya. Sesosok bayangan besar yang bergerak perlahan mendekati mereka. Bayangan itu bukan manusia. Itu lebih besar, lebih gelap, dan lebih menakutkan. Tidak ada wajah, hanya bentuk yang samar-samar terlihat. Suara bisikan terdengar lagi, lebih keras kali ini, sudah terlambat. Kekayaan yang kalian nikmati harus dibayar. Semua yang kalian inginkan, harus dibayar dengan harga yang lebih tinggi. Ketakutan menguasai mereka. Semua orang panik dan mencoba mencari cara untuk keluar, tapi pintu tiba-tiba terkunci sendiri. Mereka berusaha berteriak, tapi suara mereka seakan tertahan di tenggorokan. Bayangan itu semakin mendekat, dan mereka tahu, malam ini bukanlah malam biasa. Ini adalah malam yang akan mengubah segalanya. Lilin itu masih menyala, cahaya api yang semakin meredup seiring dengan kedekatan sosok itu. Tanpa sadar, mereka sudah terperangkap dalam jaring yang tak bisa mereka lepaskan. Kegelapan semakin pekat di ruang tamu. Semua terasa menekan. Lilin hitam itu masih menyala, meskipun api mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang menahan nyalaannya. Sosok hitam yang mereka lihat tadi semakin mendekat, langkahnya berat dan lambat, mengintimidasi setiap orang yang ada di sana. Tidak ada suara, hanya ketegangan yang memenuhi ruangan. Roni merasa napasnya terengah-engah. Ia menoleh ke teman-temannya, wajah mereka penuh dengan ketakutan. Mereka semua tampak bingung, saling mencari jalan keluar, namun seakan tak ada jalan untuk melarikan diri. Pintu terkunci, dan tidak ada suara apapun selain suara detak jantung mereka yang semakin cepat. Roni tahu, waktu mereka semakin habis. Kenapa kita tidak bisa keluar? Fatma berbisik, matanya tak pernah lepas dari sosok itu. Apa yang dia inginkan dari kita? Dewi menutup mulutnya, mencoba menahan tangis. Aku nggak bisa, aku nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Sinta, yang sejak tadi tampak diam, tiba-tiba berkata dengan suara yang lebih berat, ini bukan cuma soal lilin. Kita sudah memulai sesuatu yang lebih besar dari yang kita tahu. Kekayaan itu, semua yang kita dapatkan, ada harga yang harus dibayar. Kata-kata Sinta itu seolah menyadarkan semua orang. Mereka sudah begitu larut dalam kebahagiaan semu yang datang begitu cepat. Mereka mendapatkan uang, bisnis berkembang pesat, dan hidup mereka seakan berubah 180 derajat. Tapi harga apa yang harus mereka bayar? Sosok hitam itu kini berada di tengah-tengah mereka, tampak lebih jelas, meskipun bentuknya masih samar.
Bayangannya lebih besar dari tubuh manusia, dan rasa dingin yang luar biasa mulai menyelimuti mereka. Sepertinya ada sesuatu yang lebih dari sekadar hantu atau makhluk biasa. Ini adalah sesuatu yang berasal dari tempat yang jauh, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Saat kalian menyalakan lilin itu, kalian mengundangku ke dalam dunia kalian. Suara itu bergema dalam ruangan, seolah datang dari setiap sudut. Kalian memanggilku dengan niat untuk mendapatkan kekayaan instan. Tapi setiap berkat ada harga yang harus dibayar. Dan sekarang, waktunya tiba. Roni merasa tubuhnya gemetar. "Kamu, siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. "Apa yang kamu inginkan dari kami?" Sosok itu tidak menjawab. Hanya ada bisikan yang lebih dalam lagi, yang membuat kepala mereka terasa berdenyut. "Kekayaan kalian adalah harga yang harus dibayar. Namun itu tidak cukup. Kalian akan selalu merasa terikat dengan saya. Seiring dengan waktu, kalian akan semakin terperangkap." Fatma terjatuh ke lantai, wajahnya pucat. "Tidak, tidak mungkin. Kami tidak mau. Jika kalian ingin menyelamatkan diri, ada satu cara," bisik suara itu. "Matikan lilin ini dan semua akan berakhir. Tetapi, jika kalian melakukannya, kalian akan kehilangan semuanya. Tidak hanya uang, tapi juga waktu yang telah kalian habiskan. Semua yang sudah kalian capai akan kembali seperti semula. Dan kalian akan menanggung konsekuensinya." Ketegangan di udara semakin terasa. Roni menatap lilin itu. Apakah mereka harus mematikannya? Apakah mereka bisa kehilangan semua yang sudah mereka peroleh? Setiap detik yang berlalu semakin berat. Bayangan itu masih berdiri di tengah mereka, menunggu keputusan mereka. Agus berdiri, wajahnya penuh kebingungan. "Jika kita matikan lilin itu, apa yang akan terjadi padamu?" tanyanya dengan suara tegas meskipun ada ketakutan di matanya. "Apa yang akan terjadi pada kita? Apa yang kalian inginkan, adalah apa yang kalian harus bayar." Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih menakutkan. "Dan jika kalian ingin hidup tenang, kalian harus menerima kenyataan bahwa kalian sudah terikat dengan saya. Aku adalah bayangan yang akan menemani kalian selamanya." Roni merasakan tenggorokannya kering. Tidak ada lagi jalan keluar. Setiap pilihan seakan memiliki harga yang tak terbayangkan. Jika mereka mematikan lilin, mereka akan kehilangan semua yang sudah mereka dapatkan. Tetapi jika mereka terus membiarkannya menyala, mereka akan terus dihantui oleh sosok ini. Apa yang harus mereka pilih? "Sinta." Roni mulai berbicara, meskipun suaranya terengah. "Apa yang kita lakukan sekarang? Kita nggak bisa terus seperti ini, kan?" Sinta menatapnya dalam-dalam, matanya penuh dengan kepedihan. "Aku takut, Ron. Tapi mungkin ini yang harus kita terima. Kita sudah memilih jalan ini, dan kita tidak bisa lari dari konsekuensinya." Tiba-tiba, sosok itu bergerak maju, lebih dekat dari sebelumnya. Tidak ada lagi kata-kata, hanya ada tatapan kosong yang penuh dengan ancaman. Semua orang terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Lilin itu semakin menyala terang, cahayanya semakin kuat, seolah-olah mengarah langsung pada mereka. "Jangan coba-coba mematikan lilin ini." Suara itu terdengar sekali lagi, lebih dalam, lebih mengerikan. "Jika kalian melakukan itu, kalian akan merasakan akibatnya." Agus meraih tangan Roni, dan tanpa berkata apa-apa, mereka semua saling memandang. Rasa takut menyelimuti mereka, tapi rasa takut akan kehilangan lebih besar. Mereka sudah terperangkap dalam lingkaran ini. Roni menatap lilin itu satu kali lagi. Ia tahu, apapun yang terjadi, mereka harus menghadapi konsekuensinya. Tidak ada lagi jalan mundur. Lilin itu menyala lebih terang, seperti sedang menunggu keputusan mereka. Pagi yang suram itu datang seperti biasa, namun tidak ada yang terasa biasa bagi Roni dan teman-temannya. Kejadian malam sebelumnya masih membekas dalam pikiran mereka. Tidak ada lagi kebahagiaan yang mereka rasakan seperti dulu. Semua yang mereka anggap sebagai anugerah kini terasa seperti kutukan. Mereka merasa terjebak,
tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup mereka. Roni duduk di kursi ruang tamu, matanya kosong, menatap lilin hitam yang masih menyala di atas meja. Api yang tadinya bergetar, kini tampak lebih stabil. Seolah lilin itu sedang menunggu sesuatu. Suasana di dalam rumah semakin mencekam, seolah waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Setiap detik terasa berat, penuh dengan ketidakpastian. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Suara Agus pecah di antara keheningan. Kita nggak bisa terus seperti ini. Kekayaan yang datang begitu cepat, tapi juga harga yang kita bayar begitu besar. Fatma menatap lilin itu dengan tatapan kosong. Kita nggak bisa terus hidup dalam ketakutan. Tapi kita juga nggak bisa menutup mata. Sosok itu, dia tidak akan pergi. Apapun yang kita pilih, kita pasti akan membayar harga. Dewi menghela napas panjang, matanya terlihat lelah. Aku nggak tahu lagi harus percaya apa. Setiap malam terasa semakin mengerikan. Aku merasa seperti dia mengawasi kita setiap saat. Dia ada di mana-mana. Sinta menundukkan kepalanya, mencoba berpikir. Mungkin kita perlu tahu lebih banyak tentang lilin itu. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siapa dia yang menginginkan kita membayar harga ini? Roni mengangguk perlahan. Aku setuju. Kita nggak bisa terus hidup dengan rasa takut seperti ini. Kita harus mengerti apa yang kita hadapi. Mereka sepakat untuk mencari tahu lebih dalam. Setelah sarapan, mereka mulai mencari informasi tentang lilin hitam itu. Mereka berkeliling ke beberapa toko barang antik dan mencari orang yang mungkin tahu tentang sejarah lilin tersebut. Semua yang mereka temui hanya memberikan jawaban yang samar, hingga akhirnya mereka bertemu dengan seorang pria tua yang tampak tahu lebih banyak dari yang mereka harapkan. Pria itu, yang bernama Pak Hadi, sudah lama mengumpulkan barang-barang antik. Ketika Roni dan teman-temannya menceritakan tentang lilin hitam yang mereka temukan, mata Pak Hadi langsung berubah serius. Lilin itu? Pak Hadi berhenti sejenak, menatap mereka dengan tatapan tajam. Itu bukan lilin biasa. Lilin itu adalah alat pemanggil kekuatan yang lebih besar dari apa yang bisa kalian bayangkan. Dan siapapun yang menyalakannya, akan terikat pada perjanjian yang sangat berat. Perjanjian? Tanya Roni, merasa ada yang aneh. Pak Hadi mengangguk. Lilin itu adalah benda yang digunakan dalam ritual pesugihan, sebuah upaya untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang terlarang. Bukan hanya materi yang kalian dapatkan, tapi juga sesuatu yang lebih gelap. Sosok yang muncul dari lilin itu adalah makhluk yang telah mengikat jiwa orang yang memanggilnya. Dewi yang sejak tadi diam, akhirnya bertanya, lalu, apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan semua ini? Pak Hadi menatap mereka dengan tatapan penuh penyesalan. Tidak ada cara mudah untuk menghentikan perjanjian seperti itu. Jika kalian sudah terikat, hanya ada dua pilihan. Kalian terus hidup dengan makhluk itu, atau kalian mematikan lilin dan kehilangan semuanya. Kekayaan, hidup, waktu yang telah kalian habiskan, semuanya akan hilang begitu saja. Roni merasa tubuhnya gemetar. Apa yang mereka hadapi ternyata jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Mereka sudah terlalu jauh dalam permainan ini. Kekayaan yang datang begitu cepat itu, ternyata bukan hadiah, melainkan jebakan yang membuat mereka terperangkap dalam kesepakatan gelap. Mereka bertanya lagi tentang sosok itu. Pak Hadi menjelaskan, dia adalah bayangan dari dunia lain. Makhluk yang tidak kasat mata, yang menunggu untuk diundang melalui lilin itu. Ketika kalian menyalakannya, kalian memanggilnya untuk datang dan menuntut bayaran. Tidak ada yang bisa lepas dari ikatan itu begitu sudah terjalin. Fatma menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan air mata. Jadi, kita sudah tidak bisa kembali? Semua yang kita lakukan sudah sia-sia? Belum tentu, jawab Pak Hadi dengan hati-hati. Ada satu cara untuk mengakhiri ikatan itu, tapi itu tidak mudah. Kalian harus menemukan cara untuk membalikkan ritual itu, untuk memutuskan perjanjian yang sudah kalian buat. Tapi, itu akan sangat berbahaya. Mereka semua saling menatap, tak tahu harus berkata apa.
Perasaan mereka campur aduk. Mereka tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini, tapi di sisi lain, mereka tahu bahwa memilih untuk mengakhiri semuanya juga berarti kehilangan segalanya. Roni memutuskan untuk berbicara, meskipun suaranya bergetar. Apa yang kita harus lakukan? Apa langkah pertama untuk memutuskan perjanjian ini? Pak Hadi menatap mereka serius. Kalian harus menemukan sumber kekuatan dari lilin itu. Cari tahu dari mana asalnya, siapa yang pertama kali menggunakannya, dan bagaimana cara mereka melakukannya. Itulah satu-satunya cara untuk memutuskan ikatan itu. Kata-kata Pak Hadi mengusik pikiran mereka. Mereka tahu mereka harus mencari jawabannya, meskipun itu berarti menghadapi bahaya yang lebih besar. Mereka tidak bisa membiarkan hidup mereka terus dipenuhi dengan teror seperti ini. Tapi, mereka juga harus siap dengan kenyataan bahwa apapun yang mereka lakukan, harga yang harus dibayar tidak akan pernah murah. Kembali ke rumah, mereka duduk di ruang tamu yang masih dipenuhi ketegangan. Lilin hitam itu tampak lebih menakutkan dari sebelumnya. Roni merasa matanya semakin berat, seperti ada sesuatu yang menghalangi pikirannya. Sesuatu yang datang bersama dengan lilin itu, mengawasi mereka, menunggu mereka membuat pilihan. Hari-hari berikutnya mereka habiskan dengan mencari petunjuk tentang asal-usul lilin hitam itu, namun setiap jawaban yang mereka dapatkan hanya semakin membingungkan. Tidak ada yang jelas. Setiap orang yang mereka temui hanya memberi mereka teka-teki baru, dan semuanya semakin terasa gelap. Lilin itu tetap menyala, dan mereka tahu mereka tidak akan bisa lari dari perjanjian yang sudah terjalin. Semua yang mereka rasakan hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Seminggu telah berlalu sejak percakapan dengan Pak Hadi. Selama itu, mereka terus mencari petunjuk tentang lilin hitam dan cara untuk mengakhiri semua teror yang mereka alami. Namun, setiap langkah terasa sia-sia. Apa yang mereka cari tidak mudah ditemukan, dan semakin mereka mencari, semakin dalam mereka terperangkap dalam kebingungannya. Roni duduk di meja makan, matanya terfokus pada lembaran-lembaran buku yang terbuka di depannya. Buku-buku tua yang mereka temukan di perpustakaan tidak memberikan jawaban yang jelas. Semua informasi yang ada seperti sebuah teka-teki yang tidak pernah selesai. Rasa frustasi mulai menguasai dirinya. Mereka telah mencoba segala cara, tetapi semuanya tidak membawa hasil. Fatma yang duduk di dekatnya menghela napas panjang. Apa kita harus berhenti mencari? Ini sudah terlalu lama, dan semakin kita mencari, semakin buruk rasanya. Roni menatap Fatma dengan tatapan lelah. Kita tidak bisa berhenti. Jika kita berhenti, maka kita benar-benar menyerah. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi. Kita sudah terjebak, Fatma. Kalau kita berhenti, kita akan menyerah pada kekuatan itu. Dewi yang duduk di sudut ruangan mengangguk setuju. Tapi, Ron, kita sudah mencoba semuanya. Lilin itu masih menyala, dan sosok itu semakin dekat. Aku merasa kita hanya makin terjebak dalam permainan yang tidak kita pahami. Sinta, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya berbicara. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita mencoba mencari tahu tentang orang yang pertama kali memiliki lilin itu? Mungkin ada petunjuk di sana. Kita tidak tahu siapa yang membuat lilin itu, atau siapa yang dulu pernah menggunakannya. Benar, jawab Roni, matanya mulai berbinar. Kita harus mencari tahu siapa yang pertama kali menggunakan lilin ini. Mungkin itu bisa memberi kita gambaran tentang bagaimana cara mengakhirinya. Mereka sepakat untuk melanjutkan pencarian mereka. Kali ini, mereka akan fokus pada menemukan jejak orang yang pertama kali menemukan atau menggunakan lilin hitam itu. Mereka berkeliling kota, bertanya kepada orang-orang tua yang mungkin tahu lebih banyak tentang sejarah benda-benda aneh. Namun, hasilnya tetap mengecewakan. Tidak ada petunjuk yang berarti. Pada suatu malam, saat mereka kembali ke rumah, suasana terasa berbeda. Rumah yang biasanya terasa sunyi, kini terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengintai di setiap sudut. Lilin hitam itu masih menyala dengan api yang kini lebih besar, lebih terang dari sebelumnya. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi.
Di dalam pantulan cermin, mereka melihat bayangan yang tidak ada di ruangan itu. Bayangan itu berdiri di belakang mereka, meskipun mereka tahu tidak ada orang lain di sana. Fatma berteriak, "Lihat! Itu dia lagi." Mereka semua berbalik, namun tidak ada sosok yang mereka lihat di pantulan cermin. Hanya bayangan mereka sendiri. Namun, rasa takut sudah terlalu dalam merasuki hati mereka. Ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Agus mencoba untuk menenangkan semua orang. "Jangan panik, kita harus tetap tenang. Kita tahu dia bisa memanipulasi pikiran kita, menampilkan hal-hal yang tidak nyata." Namun, meskipun Agus mencoba untuk menguatkan mereka, rasa takut semakin menguasai mereka. Sosok itu semakin dekat, semakin nyata. Roni bisa merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Itu bukan hanya ketakutan, tetapi sesuatu yang jauh lebih jahat, yang datang dari kegelapan itu sendiri. Kemudian, tiba-tiba, Sinta berdiri. "Aku tahu siapa yang pertama kali menggunakan lilin ini." Semua mata langsung tertuju pada Sinta. "Siapa?" tanya Roni dengan nada penuh harap. Sinta menatap mereka dengan wajah serius. "Sebelum kita menemukan lilin ini, aku pernah mendengar cerita dari nenekku. Dulu, di desa kami, ada seorang wanita yang sangat kaya, lebih kaya dari siapapun. Dia selalu memiliki kekayaan yang tak pernah habis, dan semua orang di desa penasaran bagaimana caranya." "Apa hubungannya dengan lilin itu?" tanya Dewi, mencoba mengikuti alur pembicaraan. Wanita itu tidak pernah memberitahukan caranya, tetapi ada satu hal yang sangat aneh. Jawab Sinta, matanya terbuka lebar seakan mengingat sesuatu yang penting. "Suatu malam, ia menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Namun, beberapa tahun setelah itu, beberapa orang yang mencoba mencari tahu, menemukan lilin yang persis seperti ini. Lilin yang dapat memberi kekayaan, tapi menuntut bayaran yang sangat mahal." Fatma mendekat, mendengarkan dengan seksama. "Tapi, kenapa tidak ada yang memberitahu kita tentang ini sebelumnya?" Sinta terdiam sejenak. Mungkin karena mereka takut. Takut akan apa yang bisa terjadi jika seseorang memutuskan untuk mencari tahu terlalu dalam. Lilin itu, entah bagaimana, selalu berhubungan dengan mereka yang berani mencari kekayaan instan. Roni menggigit bibirnya, berpikir keras. Jadi, maksudnya, wanita itu juga terperangkap dalam perjanjian dengan sosok itu? Sinta mengangguk pelan. "Ya, dan sepertinya, kita juga sudah terperangkap dalam hal yang sama. Kalau kita tidak segera menemukan cara untuk mengakhiri ini, kita akan berakhir seperti dia." Ketegangan semakin terasa di antara mereka. Apa yang mereka temui hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Sosok itu tidak akan pergi begitu saja. Lilin hitam itu, yang sejak awal membawa janji kekayaan, kini menjadi jebakan yang memerangkap jiwa mereka. Roni tahu, mereka tidak punya banyak waktu. Mereka harus segera menemukan cara untuk mengakhiri semua ini. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah bisa kembali ke hidup yang lama. Apa yang mereka hadapi kini adalah kenyataan yang jauh lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Malam itu, suasana di rumah terasa lebih gelap dari biasanya. Roni duduk di ruang tamu bersama teman-temannya, semuanya terdiam. Setiap orang tampak memikirkan hal yang sama. Lilin hitam itu masih menyala, meskipun sudah hampir 2 minggu sejak mereka pertama kali menyalakannya. Tetapi yang membuat mereka semakin tertekan bukan hanya api yang terus membakar, tetapi juga sosok hitam yang semakin jelas terlihat di malam hari. Semakin mereka berusaha mencari solusi, semakin dekat sosok itu. Setiap malam, mereka merasa ada yang mengawasi, mendekat perlahan, tetapi tak bisa mereka lihat dengan jelas. Sinta, yang biasanya tenang, kali ini terlihat gelisah. Matanya melirik ke sudut ruangan yang gelap. Di sana, bayangan itu muncul lagi. "Dia di sana, Roni, di sudut itu," bisiknya, suaranya bergetar. Roni menoleh, menatap tempat yang ditunjuk Sinta. Hanya ada kegelapan,
tidak ada apa-apa yang bisa dilihat. Namun, ia bisa merasakan hawa yang berbeda. Ada sesuatu yang tak beres. Sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Jangan terlalu dipikirkan, ujar Agus mencoba menenangkan. Kita sudah tahu kalau itu cuma ilusi. Semua ini adalah cara dia mengintimidasi kita. Tapi, ada perasaan yang berbeda dalam diri Roni. Sosok itu bukan hanya sekadar ilusi. Itu lebih dari sekadar bayangan. Entah bagaimana, Roni merasa bahwa makhluk itu benar-benar ada di dalam ruangan ini. Rasa takut yang semakin nyata membuatnya tidak bisa tenang. Fatma yang duduk di samping Roni, tiba-tiba berkata, "Kita tidak bisa terus hidup seperti ini, Roni. Aku merasa seperti ada yang mengintai di setiap langkah kita. Seperti ada yang selalu mengikuti kita dari belakang, bahkan ketika kita merasa sendirian." Roni mengangguk pelan. Ia tahu persis apa yang Fatma maksud. Mereka sudah mencoba segalanya. Mereka sudah mencari tahu tentang lilin hitam itu, mereka sudah mendatangi orang-orang yang mereka kira bisa memberi petunjuk, tapi semua usaha itu sia-sia. Mereka tetap terperangkap dalam perjanjian yang mereka buat dengan kekuatan gelap itu. Malam semakin larut. Mereka tidak bisa tidur. Rasanya seolah ada sesuatu yang menunggu mereka untuk menyerah. Di luar rumah, angin bertiup kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon. Suara-suara itu terasa begitu dekat, begitu memekakkan. Di dalam rumah, lilin hitam itu tetap menyala, api yang berkobar makin besar, mengeluarkan suara seperti ada yang menggeram pelan. Ada sesuatu yang sangat aneh tentang lilin ini. "Kenapa api itu terlihat lebih besar?" tanya Dewi, matanya terbuka lebar. "Apakah ini normal?" Roni mendekat ke meja, memperhatikan lilin itu dengan seksama. Ada sesuatu yang berbeda. Api itu tidak hanya lebih besar, tetapi juga berwarna lebih terang, seperti menyala dengan energi yang sangat kuat. Matanya mengikuti api yang terus bergerak, tampak seolah hidup, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sesuatu sedang terjadi, gumam Roni, tidak yakin dengan apa yang baru saja ia lihat. Lilin ini bukan hanya menyalakan api. Ini mengundang sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih jahat. Sinta menutup mulutnya, matanya mulai basah. "Jadi, kita nggak bisa lari dari ini? Apakah kita harus terus hidup dengan rasa takut seperti ini, hanya karena sedikit kekayaan yang kita dapatkan?" Suasana semakin mencekam. Semua orang mulai merasa bahwa mereka terjebak, tak ada jalan keluar. Mereka yang semula merasa beruntung dengan kekayaan mendadak yang datang begitu cepat, kini mulai merasakan betapa harga yang mereka bayar jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar rumah. Langkahnya berat, menyeret. Roni menoleh ke arah pintu. Suara itu semakin mendekat. Ketegangan memuncak. Mereka semua menahan napas, tidak berani bergerak. Ketika suara langkah itu sampai di depan pintu, semuanya hening. Tidak ada yang bisa mereka dengar selain deru napas mereka masing-masing. Roni bisa merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Suara itu, suara langkah yang berat itu, tidak terdengar seperti langkah manusia. Ada sesuatu yang berbeda dengan suara itu. Sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Fatma berdiri, tubuhnya gemetar. Apa itu? Siapa yang ada di luar? Tidak ada jawaban. Suara langkah itu berhenti, dan rumah kembali sunyi. Roni merasa ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Rasa takut yang menggerogoti mereka membuat semuanya terasa sangat nyata. Sosok itu ada. Mereka sudah semakin dekat dengan kenyataan yang tidak bisa mereka hindari. Roni akhirnya berdiri dan melangkah pelan ke arah pintu. "Aku akan lihat," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Begitu ia membuka pintu, udara dingin menyambutnya, terasa menusuk kulit. Namun, ketika pintu terbuka lebar, tidak ada siapa-siapa di luar sana. Tidak ada sosok yang berdiri di depan mereka. Hanya kegelapan malam yang pekat, dengan suara angin yang bertiup lembut. Tapi, begitu ia kembali masuk ke dalam rumah, ada sesuatu yang berbeda. Lilin hitam itu kini tidak lagi berada di tempat semula.
Lilin itu berpindah sendiri, terletak di meja yang jauh dari tempat sebelumnya. Api yang sebelumnya tenang kini menyala dengan sangat besar, seperti melahap seluruh ruang. Ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Semuanya, dia datang, suara Dewi hampir tak terdengar. Roni menatap teman-temannya, mata mereka semua terbelalak. Ketakutan yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata menjalari tubuh mereka. Mereka semua tahu, makhluk itu tidak akan pergi. Kekayaan yang mereka terima, semuanya sudah terikat dalam perjanjian yang tidak bisa dibatalkan begitu saja. Mereka sudah terlalu jauh. Dan sekarang, mereka harus menghadapi apa yang sudah mereka panggil. Keputusan itu sudah diambil, dan tidak ada lagi jalan mundur. Malam itu, ketakutan yang sudah melanda mereka semakin menggerogoti. Semua orang terdiam, terpaku pada lilin hitam yang masih menyala di tengah ruang tamu. Api yang lebih besar dari sebelumnya, berkelip-kelip dengan warna yang tidak biasa, seakan ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Roni berdiri dengan kaku, merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Ia bisa merasakan getaran aneh, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa takut biasa. Semuanya. Roni akhirnya berkata pelan, suaranya hampir tak terdengar. Kita harus segera menyelesaikan ini. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Dewi menunduk, matanya memerah. Aku tidak tahu bagaimana lagi kita bisa melarikan diri dari ini. Apa yang kita lakukan salah? Kita sudah mencoba mencari cara keluar, tapi semakin lama, semuanya semakin buruk. Fatma mengeluh keras, wajahnya pucat. Aku merasa seperti kita sudah terlambat. Sesuatu sudah bangkit, dan kita tidak bisa menghentikannya. Lilin ini, sosok itu, mereka bukan hanya menghantui kita, mereka mengendalikan kita. Roni menggigit bibirnya, berusaha menahan rasa cemas yang semakin menyesakkan dadanya. Jangan bicara seperti itu. Kita belum terlambat. Kita masih punya waktu. Mungkin ada cara untuk menghentikan semua ini. Namun, meski mencoba menenangkan diri, Roni tahu betul bahwa setiap detik yang mereka biarkan berlalu membuat keadaan semakin buruk. Sosok hitam itu semakin jelas terlihat di malam hari, semakin dekat dengan mereka. Malam demi malam, mereka bisa merasakan keberadaannya, walaupun tak pernah bisa melihat dengan pasti. Hanya ada perasaan yang berat, yang semakin menekan mereka. Suasana di rumah terasa semakin mencekam. Roni melihat Sinta yang berdiri di dekat pintu, matanya kosong, seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat. Kalian ingat cerita yang Sinta dengar dari neneknya tentang wanita kaya itu? Tanya Roni, mencoba memecah keheningan. Apa ada yang kita lewatkan? Mungkin kita salah mengerti sesuatu. Sinta menoleh perlahan. Wajahnya tampak lelah, seperti sudah lama kehilangan harapan. Aku mencoba mengingat semuanya dengan jelas, katanya dengan suara pelan. Namun, aku rasa itu lebih dari sekadar kekayaan. Wanita itu, katanya, dia tak hanya mendapatkan kekayaan, tetapi juga sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Sesuatu yang membuatnya bisa mengendalikan orang lain, membuat orang tak berdaya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi padanya? Tanya Agus dengan ragu. Apa dia juga terperangkap seperti kita? Sinta terdiam sejenak, matanya menatap kosong. Aku tidak tahu. Tapi aku rasa, semakin lama kita menunda, semakin besar kemungkinan kita akan berakhir seperti dia. Tidak ada yang bisa keluar dari perjanjian ini. Hanya ada satu cara, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada kekuatan itu. Menjadi bagian dari kekayaan yang mereka tawarkan. Roni mengerutkan dahi. Jadi, kita harus mati? Itu yang mereka inginkan? Kita harus menyerahkan jiwa kita? Sinta mengangguk pelan. Itulah harga yang harus dibayar. Tidak ada yang bisa menghindar. Aku rasa, kita sudah terlalu jauh. Lilin ini mengikat kita pada janji yang tidak bisa kita batalkan. Sambil berbicara, suara langkah itu terdengar lagi. Suara langkah berat yang menapak pelan dari luar rumah, semakin mendekat.
Suara itu seperti datang dari kedalaman malam, membisikkan rasa takut yang semakin jelas. Semua orang terdiam, merasakan ketegangan yang semakin memuncak. "Lihat, lihat," teriak Fatma, menunjuk ke sudut ruangan. "Itu dia lagi. Sosok itu." Mereka semua berbalik, dan di sana, di sudut yang sebelumnya kosong, berdiri sebuah bayangan hitam. Sosok itu lebih besar, lebih jelas, dengan bentuk yang kabur dan tak bisa dikenali. Wajahnya tidak terlihat, hanya kegelapan yang mengaburkan seluruh tubuhnya. Namun, ada sesuatu yang sangat jelas. Bayangan itu terus mendekat, semakin mendekat. Roni bisa merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tidak akan pergi begitu saja, gumamnya, hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok itu bergerak lebih cepat, seperti menggapai mereka, dengan tangan yang tak terlihat, namun bisa dirasakan meresap ke dalam udara. Ada hawa dingin yang menyelimuti tubuh mereka, seolah sesuatu sedang menghisap kehidupan mereka satu persatu. Tiba-tiba, ada suara keras yang terdengar dari dalam lilin. Api yang membakar lilin hitam itu berkobar lebih besar, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, seakan menyambut kedatangan sosok itu. Semua orang merasa terhisap oleh energi yang datang dari dalam api. Mereka merasa tubuh mereka mulai kehilangan kendali. "Jangan biarkan dia mendekat," teriak Sinta, suara panik terdengar. "Kita harus segera menemukan cara untuk menghentikannya." Tapi, semakin mereka berusaha bergerak, semakin berat tubuh mereka. Mereka seolah dipaksa untuk tetap diam, terjebak dalam lilin yang tidak pernah mereka padamkan. Roni melihat ke arah teman-temannya, wajah mereka semua penuh ketakutan. Mereka semua tahu bahwa jika sosok itu sampai mendekat lebih jauh, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Mereka akan menjadi bagian dari kekuatan gelap itu, selamanya terjebak dalam janji yang telah mereka buat. "Semuanya," kata Roni dengan suara gemetar. "Kita harus membuat pilihan. Tidak ada jalan mundur." Sosok itu semakin dekat, dan Roni merasakan udara semakin berat. Setiap napas terasa sesak, dan rasa takut semakin melanda. Tapi di dalam hatinya, ia tahu satu hal, mereka sudah sampai di titik tanpa jalan keluar. "Apakah kita siap untuk membayar harga ini?" tanyanya pelan, seakan menguji keberanian mereka. Fatma menatap lilin dengan mata kosong, dan kemudian, dengan suara berat, dia menjawab, "Kita tidak punya pilihan lain, Roni." Saat itulah, suara langkah itu terdengar semakin keras. Dan sosok hitam itu pun semakin mendekat. Semua terasa semakin tidak nyata. Roni berdiri dengan tubuh kaku, menatap lilin hitam yang terus menyala di meja, api yang berkobar lebih besar dari sebelumnya. Setiap detik, perasaan berat semakin menggantung di udara, semakin menyesakkan. Sosok hitam itu semakin dekat, dan Roni tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi. Setiap pilihan yang mereka ambil sekarang akan menentukan nasib mereka selamanya. Sosok itu tidak lagi tampak samar, tidak lagi tersembunyi dalam bayang-bayang. Sosok itu kini jelas terlihat. Tinggi besar, tak berbentuk manusia, hanya kegelapan yang bergerak. Tak ada wajah, hanya kekosongan yang mengerikan. Setiap gerakan sosok itu semakin mendekat, semakin menakutkan. Roni mencoba untuk bergerak, namun tubuhnya terasa berat. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahan setiap langkah, seperti ada kekuatan yang mengikat tubuhnya. Ia menoleh ke teman-temannya. Fatma, Dewi, Sinta, dan Agus, mereka semua berada dalam keadaan yang sama. Mata mereka penuh ketakutan, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Lilin itu sudah menyatu dengan mereka, dan mereka tidak bisa mengubahnya lagi. "Sosok itu, dia datang," bisik Dewi dengan suara yang hampir hilang ditelan ketakutan. "Kita tidak bisa lari darinya." Roni menelan ludah. "Kita harus menghentikan lilin ini, apapun caranya," katanya dengan tegas, meskipun ia tahu itu mungkin sudah terlambat. Lilin itu sudah membakar begitu lama, dan api yang berkobar seakan tidak mau padam. Sesuatu yang aneh mengalir di dalam dirinya. Sesuatu yang mulai terasa menguasai pikirannya,
membuatnya berpikir bahwa mungkin ada cara lain untuk mengakhiri ini. Tetapi saat itu, sebuah suara datang dari dalam api. Suara yang sangat dalam, hampir seperti gema yang tak bisa dimengerti. Kalian sudah terikat. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Semua terdiam. Rasa takut yang luar biasa melanda mereka. Sosok itu yang sebelumnya hanya terlihat di sudut-sudut ruangan, kini berdiri di depan mereka, semakin jelas, semakin nyata. Itu bukan hanya sekadar bayangan atau halusinasi. Itu adalah sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Sesuatu yang sudah lama terperangkap dalam lilin hitam itu, menunggu saat yang tepat untuk keluar. Kita harus membakar lilinnya, teriak Fatma, suaranya penuh panik. Bakar sampai habis. Jangan biarkan dia terus mengendalikan kita. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, sosok itu mengangkat tangannya. Udara di sekitar mereka terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengikat setiap gerakan mereka. Tidak ada yang bisa bergerak. Semua terperangkap dalam pengaruh sosok itu. Jangan coba menghentikan kami. Suara itu terdengar lagi, lebih dalam, lebih mengerikan. Kekayaan yang kalian inginkan, itu sudah menjadi milik kami. Dan kalian adalah bagian dari kami sekarang. Roni menggigit bibirnya, berusaha berpikir jernih. Ia merasa seakan ada sesuatu yang mulai merasuki pikirannya. Sesuatu yang ingin membuatnya menyerah, menerima nasib yang sudah ditentukan. Namun, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang masih mengingatkan dia untuk melawan. Jangan biarkan dia menang, bisik Sinta, suaranya sudah sangat lemah, tetapi penuh dengan tekad. Kita bisa melawan. Kita harus melawan. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Roni berusaha untuk menggerakkan tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah menuju meja tempat lilin itu berada. Setiap langkah terasa berat, tetapi ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menghentikan lilin itu sebelum semuanya terlambat. Sosok itu seolah merasakan apa yang Roni coba lakukan. Bayangan hitam itu melangkah lebih dekat, dan suara itu terdengar lebih jelas, menggetarkan seluruh tubuh mereka. Kalian tidak bisa menghindar. Kalian sudah membuat perjanjian. Dan perjanjian ini tidak bisa dibatalkan. Roni tidak peduli. Ia menarik lilin itu dari meja, melemparkannya ke lantai. Api yang berkobar itu masih hidup, seakan menolak untuk padam. Namun, saat lilin itu jatuh ke lantai, semuanya berubah. Keheningan. Sosok hitam itu terhenti sejenak, seperti bingung. Lalu, dari dalam api, muncul sebuah tangan. Tangan yang terbuat dari kegelapan, yang perlahan-lahan meraih lilin yang sudah jatuh. Api itu berkobar lebih besar, lebih panas, hingga suara desis terdengar sangat keras. Kenapa kau mematikannya? Suara itu terdengar sangat dalam, penuh kebingungan dan amarah. Kekayaan yang kalian impikan, itu milik kami. Namun, sebelum sosok itu bisa mendekat lagi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Api itu tiba-tiba padam dengan sendirinya, meninggalkan hanya kegelapan yang mendalam. Sosok hitam itu menghilang seketika, seolah ditarik kembali ke dalam kegelapan yang tak terlihat. Roni terjatuh, napasnya terengah-engah. Semua teman-temannya juga terjatuh ke lantai, lemas dan kebingungan. Mereka tidak tahu apakah mereka sudah bebas atau malah terjerat lebih dalam. Mereka saling menatap, tak ada yang bisa berkata-kata. Namun, di dalam hati Roni, ada satu pemikiran yang mengganggu. Apakah mereka benar-benar bebas? Ataukah ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar, yang lebih gelap? Ketika mereka berdiri dan melihat sekitar, semuanya terasa hening. Lilin hitam itu sudah hilang. Tidak ada jejak apapun. Mereka merasa seperti terbangun dari mimpi buruk yang panjang, tetapi di dalam hati mereka, rasa takut tetap ada. Mereka tahu, mereka telah menghadapinya. Tapi apakah itu benar-benar berakhir? Semua orang terdiam, tidak ada yang bisa menjawab. Ketakutan masih menyelimuti mereka, karena mereka tahu, kadang, yang paling mengerikan adalah apa yang tidak bisa mereka lihat. Apa yang tidak pernah benar-benar hilang. Dan,
di dalam kegelapan yang dalam, api itu tetap menyala. Tamat.